Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel GP Visual. Ya, di video kali ini kita bakal membahas film berjudul Yes God Yes. Jika kalian belum pernah menonton film ini mengisahkan tentang seorang remaja Katolik yang menghadapi rasa bersalah agama saat menemukan masturbasi untuk pertama kalinya, coy. Oke, sebelum kalian nonton videonya, pastikan kalian sudah subscribe dulu biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan religius. Dan kita diperlihatkan siswi polos yang bernama Alice. Dia adalah tokoh utama di film ini. Alice adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang mencoba menjadi seorang Kristen yang baik. Di sekolah Alice, Nyonya Veda yang kaku berpatroli di koridor. Why don't you be gift bearer again? Sure. Singkat cerita, pembelajaran pun dimulai. Mereka belajar tentang rangsangan pemersatu bangsa. Asik. Mantap gak selu? Yang dimana Pak Marpi yang merupakan guru di sana menerangkan bahwa laki-laki lebih cepat terangsang dibandingkan dengan wanita. Karena wanita membutuhkan pemanasan terlebih dahulu. Dan ada seorang siswa pria bertanya bagaimana kalau bercinta dengan diri sendiri. Yang artinya bagaimana colai di suatu agama adalah suatu tindakan bejat hukum haram. Setelah pembelajaran selesai, Alice pun tiba di rumah dengan badan lapar maksudnya coy. Dan ia tidak lupa memberikan anjingnya makan. Setelah itu, ia membuka komputer dan memainkan acak kata. Namun setelah ia menggabungkan kata Titanic, ia mendapatkan pesan dari seorang yang tak ia kenal. Tanpa diduga, pesan tersebut berisi foto-foto yang tidak senonoh kepada Alice. Alice yang polos pun semakin penasaran dan melanjutkan chat hot dari orang tersebut. Seketika, Alice pun mempraktekkan apa yang ada di fotonya tersebut dengan merogoh jeninya. Hal itu membuat Alice merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tiba-tiba ibunya memanggil untuk mengajaknya makan malam, sehingga kita yang menontonnya pasti akan kecewa. Keesokan harinya, ketika Alice sedang makan bersama Laura di sekolah, mereka didatangi oleh siswi yang bernama Belle. Dan dia mengatakan bahwa Alice telah mengomong Johnny C. White, salah satu teman mereka, yang dimana Belle mengajak mereka untuk mengikuti sebuah acara yang bernama Retreat yang diadakan di sekolahnya. Retreat sendiri adalah acara keagamaan yang diadakan jauh dari lingkungan sekolah dengan tujuan mengisi hari-hari dengan kegiatan keagamaan. Setelah mendengar Belle tadi, Alice dijauhi dan dibilang menjijikkan oleh teman-temannya. Dan pada saat persembahan, Nyonya Veda menggantikan Alice dianggap Alice sudah ternodai. Lalu Alice pun menemui Pak Marpi untuk memberikan pengakuan agar dirinya lebih merasa tenang. Singkat cerita, Alice pun pergi ke acara retreat. Ketika sudah sampai, mereka pun disambut oleh guru dan para senior. Di sanalah Alice terpukau melihat senior pria tampan dan berbulu yang bernama Chris. Yang dimana Alice ingin meraba bulunya dan berilustrasi. Saat sampai di penginapan, si Belle ini meminta teman-teman untuk mengumpulkan barang elektronik agar lebih fokus. Dengan bandelnya, Alice pun tidak melakukan dengan beralasan tidak punya ponsel. Dan hari itu mereka dibagikan beberapa kelompok dan kebetulan Alice satu grup dengan Chris. Pada saat itu, mereka disuruh untuk menuliskan sebuah kertas untuk mewakilkan perasaan mereka. Dengan kesadaran, Alice pun melingkari kata terangsang pada kertas tersebut. Kemudian, ia berubah pikiran dan ingin untuk menghapusnya, tetapi kertas tersebut sudah terlanjur dikumpulkan. Setelah malam tiba, Alice pun memainkan handphonenya, dan ketika handphonenya bergetar, di sana Alice mendapatkan ide dan penasaran ingin merasakan sensasi itu lagi. Di hari kedua retreat, mereka diwajibkan mengelilingi hutan dengan tujuan untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Di tengah perjalanan tersebut, timbul sebuah ide yang dimana Alice yang pura-pura tersandung agar mendapatkan perhatian dari Chris. Dan benar saja, ide itu pun berhasil.
Alice pun digendong dan diantarkan ke penginapannya. Sesudah sampai di penginapan, Alice pun bertemu dengan Belle, yang katanya Belle akan ada sesi foto bersama di jembatan 5 menit lagi. Dan seketika handphone yang disembunyikan oleh Alice pun bergetar dan diketahui oleh Belle. Belle pun kemudian memberitahukan ke Pak Marpi. Dan pada akhirnya Alice pun dihukum harus bersih-bersih sampai acara retreat selesai. Hari ketiga retreatnya merasa hukumannya masih panjang. Seperti biasa Alice melakukan bersih-bersih dan tanpa sengaja ia melihat pasangan yang sedang melakukan bercocok tanam di outdoor. Melihat hal tersebut, Alice pun terangsang dan menggesekkan Jenny-nya di sebuah sapu. Seketika hampir mencapai puncak, tiba-tiba datang seorang nenek yang menggagalkan aksinya tersebut. Melaporkan tindakan tersebut ke Laura bahwa pasangan yang selingkuh. Laura tidak percaya karena nama Alice sudah terlanjur rusak di mata mereka semua. Nah, dan yang ternyata yang tadi bercocok tanam di outdoor adalah pacarnya Laura. Dan seperti biasa, Alice melakukan bersih-bersih. Lalu ia memberanikan diri untuk memasuki ruang Pak Marpi. Dan seketika Pak Marpi pun datang dan Alice bersembunyi. Kemudian terjadi hal yang mengejutkan di mana Pak Marpi suka menonton video bercocok tanam. Alice yang melihatnya pun sangat terkejut dan Pak Marpi akan colai. Alice diam-diam pergi meninggalkan ruangan dan menemui Chris di tepi danau. Dan di sini keadaan berubah romantis. Mereka berdua pun cipokan, takut kebablasan, Chris pun pergi. Saat tiba hari terakhir, Alice pun didatangi oleh Laura yang ingin meminta maaf atas semuanya. Termasuk tuduhan kepada Alice tentang merongkong Johnny White. White juga mengarang cerita dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas sebagai seorang gay. Saat retreat berakhir, semua pun pulang ke rumah masing-masing. Setelah semua yang terjadi, kini Alice justru berteman baik dengan Chris. Dan kini Alice melewati hari-harinya dengan menonton video bercocok tanam. Namun kini dibarengi dengan menggaruk-garuk Jenny-nya. Dan seketika tamat. Sungguh film yang tidak berfaedah.